bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Kata-kata untuk diingat. Ayat hafalan Ulangan pasal 11 ayat 13. Kasihilah Tuhan Allahmu dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Tuhan karena kita memilih untuk menurut Dia. Pernahkah orang tuamu mengatakan sesuatu seperti jangan lupa untuk membuang sampah atau jangan lupa untuk memberi makan anjing? Mereka mengingatkanmu untuk menurut. Anak-anak Israel akan memasuki tanah perjanjian tanpa Musa. Apa yang akan dikatakannya kepada mereka? Musa memandang tanah perjanjian di seberang sungai Yordan dengan penuh rasa kerinduan. Dia memohon kepada Tuhan untuk membiarkan dia masuk ke negeri itu bersama orang-orang Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, "Cukuplah berbicara akan hal ini. Engkau hanya boleh memandang negeri itu, tetapi engkau tidak boleh memasukinya." Jadi Musa tidak meminta lagi. Dia menerima kebijaksanaan dan kehendak Tuhan. Tetapi sekarang Musa memikirkan tentang anak-anak Israel. Siapakah yang akan memimpin mereka kalau dia sudah tidak bisa lagi? Siapakah yang akan memperhatikan mereka? Dia berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan seorang pemimpin yang baik. Tuhan memberitahukan Musa bahwa Yosua akan memimpin orang-orang itu. Yosua telah bekerja di samping Musa sejak Harun meninggal. Musa tahu bahwa Yosua adalah seorang yang bijaksana dan beriman. Jadi, Musa merasa senang dengan pilihan Tuhan. Tuhan mempunyai satu hal terakhir untuk dilakukan oleh Musa. Bertahun-tahun telah berlalu sejak orang-orang itu pertama kali mendengarkan 10 hukum di Gunung Sinai. Kebanyakan dari orang-orang dewasa yang ada sekarang adalah masih kecil pada waktu itu, atau mungkin belum lahir. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi di Sinai. Hanya sedikit di antara mereka yang cukup tua untuk mengetahui apa artinya itu. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk memberitahukan hukum itu sekali lagi. Tuhan mau supaya umatnya menurut hukum-hukumnya sementara mereka menetap di tanah yang baru nanti. Jadi Musa memanggil seluruh bangsa Israel untuk berkumpul. Wajah Musa diterangi oleh cahaya yang kudus. Rambutnya yang panjang dan putih jatuh terurai pada bahunya yang masih kekar. Matanya yang jernih dan bijak memandang pada ribuan orang-orang yang berdiri di hadapannya. Inilah kata-katanya yang terakhir. Dengan penuh haru, dia mulai mengulangi sejarah mereka. Mereka telah menjadi budak di Mesir dan Tuhan telah menyelamatkan mereka. Dia mengingatkan mereka akan keajaiban-keajaiban besar yang Tuhan telah tunjukkan kepada mereka. Dia memberitahukan tentang bagaimana mereka selamat melewati Laut Merah. Selama perjalanan mereka, Tuhan selalu menyediakan makanan dan minuman. Tuhan telah memimpin mereka dengan tiang api dan awan. Musa memberitahukan mereka bagaimana orang tua mereka telah menggerutu, mengeluh, dan menyembah berhala.
Dia mengingatkan mereka akan perjalanan mereka di padang pasir selama 40 tahun sebelum mereka dapat masuk ke Kanaan. Musa juga berbicara tentang kesabaran dan kasih Tuhan yang besar kepada mereka, akan pengampunan dan kasih-Nya. Musa memberitahukan mereka tentang peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah lebih bijak daripada seluruh peraturan dari bangsa-bangsa lain. Mereka harus menjadi teladan akan kehikmatan Tuhan. Mereka harus memperhatikan bangsa-bangsa lain. Mereka diberitahukan tentang hal-hal ajaib yang sedang menunggu mereka di Kanaan. Kemudian Musa membaca satu persatu hukum itu lagi. Dia masih takut kalau mereka akan lupa dan berpaling jauh dari Tuhan. Jadi dia mengingatkan mereka akan berkat-berkat istimewa yang menjadi bagian mereka bila mereka menurut kepada Tuhan. Dia memberitahukan mereka tentang hikmat kekayaan dan kemakmuran. Tuhan menawarkan makanan, pemimpin yang baik, dan perlindungan dari musuh-musuh. Tetapi Musa juga menceritakan tentang kutukan akan kehilangan tanah mereka jika mereka tidak menurut. Mereka akan hidup dalam ketakutan dan kesedihan, menderita penyakit. Kemudian Musa menutupnya dengan sebuah nyanyian. Engkau dapat membacanya dalam Ulangan pasal 32. Nyanyiannya menceritakan tentang cara yang ajaib di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya di masa yang lampau. Nyanyian itu juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan dan kemenangan akhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Musa katakan, "Perintahkan anak-anakmu untuk menurut kepada segala perkataan hukum Taurat ini." Hukum ini bukanlah perkataan hampa belaka, tetapi ialah hidupmu. Hidupkanlah hukum ini sekarang dan sepanjang umurmu. Orang-orang itu harus menghafal nyanyian itu dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Mereka harus selalu mengingatnya. Nyanyian itu akan mengingatkan mereka akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Sesudah itu, Musa mendaki Gunung Nebo di negeri Moab. Di sanalah dia memandang sekali lagi tanah perjanjian. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa baca dalam Ulangan pasal 34 ayat 5. Tetapi ia tidak tinggal lama di dalam kubur. Kristus sendiri dengan malaikat-malaikat yang telah menguburkan Musa, turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu. Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.